Pernah gak sih kamu ngerasa udah move on, udah mencoba buka lembaran baru, tapi hati masih kayak ketahan? Rasanya kayak, ya udah gak bareng dia, tapi bayangannya masih nyangkut terus di kepala. Udah kenalan sama orang baru juga, bahkan udah ada yang perhatian. Tapi tetap aja, hati gak bisa diajak kerja sama. Malah rasanya kosong, hambar. Kayak makan mie instan tapi lupa masukin bumbunya. Dan yang paling ngeselin, yang sering kamu inget tuh, bukan orang yang lagi ada di depanmu sekarang, tapi malah yang udah pergi entah kemana, yang udah lama gak ada kabar, yang bahkan gak tahu kamu masih mikirin dia. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, please tenang, kamu gak sendiri. Serius, banyak banget orang yang juga ngerasa seperti itu. Dan kamu gak salah, kamu gak aneh, kamu juga gak lemah. Hati kamu cuma butuh waktu. Dan butuh dimengerti, bukan dipaksa buat sembuh buru-buru. Aku ceritain sedikit ya. Dulu, aku pernah juga ada di fase yang kayak gitu. Udah ada orang baru yang deketin aku. Orangnya baik banget, sabar, perhatian. Secara logika, ya harusnya aku udah bisa jatuh cinta lagi dong. Tapi kenyataannya, tiap kali ngobrol, tiap kali jalan bareng, yang ada malah bayangan si dia yang lama-lama muncul terus. Sekarang kita bahas, sebenarnya apa sih rasa sakit yang muncul dari hubungan twin flame itu? Gini ya, coba bayangin kamu tuh kayak HP yang pernah nyambung ke wifi seseorang. Nah, walaupun sekarang udah jauh, udah gak barengan, tapi sinyalnya tuh kadang masih nyangkut. Tiba-tiba inget dia pas lagi ngopi, pas denger lagu, bahkan pas mandi pun bisa muncul bayangannya. Padahal gak diundang, gak diketok, tahu-tahu nongol aja di kepala. Dan kamu mungkin mikir, jangan-jangan aku cuma obsesi sama dia ya. Padahal enggak. Ini bukan soal obsesi. Ini bukan karena kamu bucin akut, tapi karena ada bekas emosi yang belum selesai. Ada perasaan-perasaan yang waktu itu gak sempat kamu pahami. Atau mungkin kamu tahan terus, jadi numpuk. Rasa sayang yang gak bisa kamu ungkapin. Rasa marah yang gak bisa kamu teriakin. Rasa kecewa yang kamu pendem sambil senyum pura-pura kuat. Semua itu akhirnya nyisa, dan bikin hati kamu kayak masih nyambung sama dia. Padahal badannya udah jauh, tapi emosinya masih nempel. Kayak parfum yang nempel di baju, walaupun orangnya udah pergi. Sekarang kamu mungkin nanya, tapi kenapa sih aku masih aja ngerasa terikat sama dia? Kan udah lama gak komunikasi, kok kayak gak bisa lepas? Oke, sekarang bayangin kayak gini. Kamu pernah pakai selimut favorit, yang udah butut, sobek, warnanya udah pudar, tapi tetap aja nyaman banget. Walaupun udah jelek, kamu tetap peluk itu selimut tiap malam. Nah, si dia itu buat hati kamu kayak selimut lama yang udah penuh kenangan. Halo teman-teman, aku tahu perjalanan twin flame itu gak selalu mudah. Kadang bikin bingung, kadang juga terasa sepi banget. Tapi kamu gak sendiri loh. Di video ini, aku mau ajak kalian semua untuk ngobrol bareng di kolom komentar. Ceritain perjalanan twin flame kalian. Apa yang kalian rasain, tantangannya gimana, dan hal apa yang kalian lakukan untuk tetap kuat. Mungkin ada momen yang bikin kalian hampir menyerah, atau justru momen indah yang gak bisa dilupain. Semua cerita kalian itu berharga dan bisa jadi pelita buat orang lain yang lagi jalanin hal serupa. Jadi, jangan ragu untuk berbagi. Aku juga bakal baca dan usahain jawab setiap komentar kalian satu persatu. Yuk, kita bentuk ruang yang hangat dan saling mendukung. Karena di sini kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan saling menguatkan. Salam cinta dan cahaya. Kadang kita gak ngerasa terikat karena orangnya, tapi karena versi diri kita waktu bersama dia. Waktu bareng dia, kamu mungkin pernah merasa paling dicintai, paling dimengerti, atau justru paling tersakiti. Tapi semua itu ninggalin jejak. Dan jejak itu yang bikin ikatan itu masih kuat. Dan lucunya lagi, otak kita itu pintar. Dia suka muter-muter kenangan yang manis aja. Yang pahit kadang di skip,
Kayak kamu nyetel lagu favorit, tapi bagian chorusnya doang. Padahal, ya, hubungan itu ada pahitnya juga, tapi karena kenangannya nyangkut di tempat yang dalam, jadinya susah lepas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting. Tanda-tanda kalau kamu sebenarnya masih terikat dan belum sepenuhnya sembuh. Yang pertama, kamu sering banget stalking. Ya, jujur aja deh, kamu masih suka cek IG, WA, atau TikToknya. Kadang bukan karena pengen balikan, tapi cuma pengen tahu dia masih hidup atau udah nikah sama siapa. Lucunya, kalau dia update story, kamu seneng. Tapi kalau dia update story bareng orang baru, ya udah, nangis sambil denger lagu galau, terus bilang ke diri sendiri, aku fine kok. Padahal enggak, ya kan? Yang kedua, setiap orang baru yang datang, langsung kamu bandingin sama dia. Mau sebaik apapun orang baru itu, di kepala kamu masih muncul. Dulu sih dia kalau ngomong tuh bisa bikin aku ketawa. Kalau yang ini, flat banget. Padahal, kamu gak ngasih kesempatan buat si orang baru itu bersinar. Karena kamu masih nyimpen bayangan lama di ruang hati kamu. Yang ketiga, kamu sering mimpiin dia atau ngerasa kayak energinya masih ada. Kayak kamu lagi tenang-tenang, tiba-tiba keinget dia tanpa sebab. Atau mimpi dia minta maaf atau ngajak ngobrol. Padahal udah gak komunikasi sama sekali. Nah ini biasanya karena emosinya masih nyangkut, belum kelar. Kadang kamu mungkin mikir, kenapa sih rasa ini lama banget hilangnya? Aku udah coba sibuk, udah coba kenalan sama orang baru, udah coba healing, tapi kok tetap aja hatiku balik lagi ke dia. Jawabannya, karena yang kamu cari sebenarnya bukan dia, tapi rasa yang pernah kamu rasain waktu sama dia. Iya, rasa nyaman, rasa dicintai, rasa spesial. Waktu kamu bareng dia, mungkin kamu ngerasa kayak, akhirnya ada yang ngerti aku, nerima aku, bikin aku hidup. Dan ketika hubungan itu selesai, yang hilang bukan cuma orangnya, tapi juga rasa itu. Itu sebabnya, kamu terus nyari. Nyari rasa itu lagi, nyari versi dirimu yang dulu pernah bahagia. Dan karena rasa itu dulu munculnya bareng dia, otak kamu otomatis ngira, oh, berarti yang aku butuhin sekarang ya, dia. Padahal, bukan dia, tapi rasa yang dia pernah bawa. Kayak kamu suka banget sama satu lagu, karena waktu denger lagu itu, kamu lagi jatuh cinta. Jadi lagu itu kerasa spesial. Tapi kalau sekarang kamu dengerin lagu itu lagi, belum tentu rasanya sama. Karena yang kamu rindukan tuh sebenarnya bukan lagunya, tapi momen dan rasa yang ada saat lagu itu diputar. Dan ini wajar banget. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering banget ditanyain. Gimana sih caranya melepaskan, tapi tanpa harus maksa atau nyalahin diri sendiri terus-terusan? Jadi gini, melepaskan itu bukan soal lupa atau cuek mendadak. Melepaskan itu kayak kamu belajar buka genggaman tangan kamu pelan-pelan. Karena makin kamu genggam erat-erat, makin capek sendiri. Aku kasih perumpamaan ya. Pernah nggak kamu megang balon helium yang talinya nyangkut di tangan? Awalnya lucu, seru, gemesin. Tapi lama-lama, tangan pegel juga kan? Nah, melepaskan tuh kayak gitu. Bukan karena balonnya jelek, tapi karena kamu tahu, kamu juga butuh istirahat. Jadi gimana caranya? Yang pertama, berhenti bilang ke diri sendiri, aku harus kuat. Karena kadang, yang kamu butuh bukan jadi kuat, tapi jadi jujur. Kalau kamu lagi sedih, ya bilang aja. Hari ini aku sedih, tapi gak apa-apa. Aku tetap keren walau lagi nelangsa. Yang kedua, coba ngobrol sama dia, tapi di kepala kamu aja. Iya, gak usah ngechat, gak usah cari IG-nya, apalagi stalk story-nya. Cukup duduk tenang, tutup mata sebentar, terus bayangin dia ada di depan kamu. Lalu bilang semua yang selama ini kamu pendam. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir. Membuka hati lagi tanpa takut, tanpa terluka seperti dulu. Nah,
Sekarang pertanyaannya, setelah semua ini, setelah rasa sakit, kecewa, bahkan trauma, bisakah kita buka hati lagi, tanpa takut, tanpa luka yang sama terulang lagi? Jawabannya, bisa, tapi pelan-pelan. Bayangin hatimu itu kayak rumah. Waktu hubungan yang lama itu runtuh, rumahmu mungkin sempat retak, bahkan roboh. Tapi kamu sekarang lagi bangun lagi fondasinya, dengan lebih kuat, lebih sehat. Kamu gak perlu langsung masukkan orang baru ke rumah itu. Tapi kamu bisa buka jendelanya sedikit, biar cahaya masuk, biar angin segar lewat. Karena terkadang, yang bikin kita sesak bukan orang baru, tapi karena kita terlalu lama ngurung diri dalam kenangan lama. Terus gimana caranya biar berani buka hati lagi? Mulai dari hal kecil, gak usah langsung mikir tentang pacaran, nikah, atau masa depan bareng. Mulai dari ngobrol sama orang baru tanpa ekspektasi. Mulai dari izinin diri kamu merasa senang lagi, tanpa rasa bersalah. Dan yang paling penting, kamu tuh berhak bahagia. Kamu berhak dicintai tanpa harus sakit hati. Kamu berhak punya cinta yang tenang, bukan yang bikin overthinking tiap malam. Dan kamu juga berhak untuk bilang, aku siap buka hati lagi. Tapi kali ini dengan sadar, dengan penuh cinta buat diriku juga. Jadi sekarang, tarik napas dalam-dalam dan ulangi dalam hati. Aku layak dicintai dengan sehat. Aku membuka hatiku, tapi aku juga melindungi diriku. Cinta yang datang padaku berikutnya akan terasa ringan, hangat, dan saling menguatkan. Terima kasih, ya udah nemenin sampai akhir. Aku tahu perjalanan ini gak gampang, tapi kamu sudah melangkah, dan itu luar biasa. Kalau kamu hari ini lagi ngerasa capek, ingat, kamu berhak istirahat, kamu berhak tenang, dan kamu berhak untuk bilang, cukup sampai di sini aku terluka. Sekarang aku mau sembuh. Buat diriku sendiri. Gak usah buru-buru jadi bahagia. Pelan aja, yang penting tulus. Karena tiap langkah kecil yang kamu ambil buat diri sendiri, itu udah bentuk cinta paling tulus dari kamu, buat kamu. Jadi, mulai hari ini, peluk diri sendiri dulu. Kasih senyum kecil, dan bilang, aku bangga sama kamu. Makasih udah bertahan. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jaga hati, jaga energi, dan jangan lupa, kamu layak dicintai dengan damai.